Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Nafifah. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya berasal dari kelas 2 SDA 3 dengan NIM terakhir 1583. Baik teman-teman semua, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, beliau Bapak Dr. Haji Nur Rahman SPD MSI dengan judul Permasalahan Pendidikan dalam Praktek Pendidikan. Baik teman-teman semua, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Namun di Indonesia masih dihadapkan pada serangkaian tantangan kompleks. 4 masalah krusial yang menghambat kemajuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan mengacu pada akses yang adil terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang. Di Indonesia, kesenjangan akses masih sangat mencolok antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, antara wilayah barat dan wilayah timur. Hal ini disebabkan oleh persebaran sarana dan prasarana yang tidak merata. Dengan banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan fasilitas dasar, selain itu ketersediaan guru terbaik cenderung terkonsentrasi di perkotaan dan aksesibilitas geografis yang sulit di daerah terpencil menjadi penghalang. Aspek sosial ekonomi juga berperan di mana biaya tidak langsung pendidikan masih membebani keluarga yang miskin. Selanjutnya yang kedua, permasalahan mutu pendidikan. Mutu pendidikan berkaitan dengan kualitas lulusan yang dihasilkan, yang tercermin dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan, ditunjukkan oleh hasil asesmen nasional yang rendah dalam kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi. Kurikulum yang ada belum pada kognitif dan kurang mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Kualitas guru yang belum memadai diri dari segi kualifikasi dan kompetensi pedagogik, serta sarana dan prasarana yang tidak mendukung seperti laboratorium yang tidak berfungsi, serta turut berkontribusi pada rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Contoh nyatanya adalah kualitas guru yang kurang memadai. Di daerah terpencil seringkali ada guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai mata pelajarannya. Contohnya, guru IPA mengajar IPS. Selanjutnya, teman-teman, adalah masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah sejauh mana sumber daya seperti dana, tenaga, dan waktu digunakan secara optimal. Meskipun anggaran pendidikan telah dialokasikan sebesar 20% di APBN, masih terdapat pemborosan anggaran dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Manajemen sekolah yang belum profesional seringkali mengakibatkan program tidak berjalan optimal. Tingginya angka putus sekolah dan pengulangan kelas juga menjadi indikator ketidakefisienan. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan berkaitan dengan sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tuntunan pembangunan masyarakat. Di Indonesia seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang berujung pada tingginya angka pengangguran terdidik. Kurikulum yang ditetapkan seringkali belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan cepat dalam dunia industri dan masyarakat.
Keterampilan yang diajarkan di sekolah atau perguruan tinggi kadang-kadang tertinggal dibandingkan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor industri yang berkembang pesat, seperti digitalisasi dan otomatisasi. Kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri juga menjadi masalah. Kurangnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan perusahaan atau organisasi membuat program magang atau praktik kerja lapangan menjadi minim. Nah, akibatnya teman-teman, lulusan kurang memiliki pengalaman praktis dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan kerja yang sebenarnya. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah keempat, masalah pokok pendidikan, pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi saling terkait dan membentuk lingkaran setan yang kompleks. Masalah pemerataan dapat memengaruhi mutu, mutu yang rendah dapat mengurangi efisiensi, dan ketidaksesuaian relevansi dapat memengaruhi pengangguran. Oleh karena itu, diperlakukan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengatasi problematika ini. Berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, hingga individu harus bekerja sama. Berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, hingga individu harus bekerja sama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, efisien, dan relevan demi kemajuan bangsa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.